Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pembahasan kita pada pagi hari ini yakni Al-An'am ayat yang ke-51. Allah kemukakan di dalam Al-An'am ayat yang ke-51, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anzir bihi alladzina yakhafuna ay yuhsyaru ila rabbihim. Dan berilah peringatan dengannya kepada orang-orang yang takut akan dihimpunkan kepada Tuhan mereka. Laisa lahum min dunihi waliyun. Sedang bagi mereka tidak ada satu pelindung. Waliyun, pelindung. Laisa lahum min dunihi waliyun. Tidak ada bagi mereka daripada selain Allah pelindung. Wala yasfa'ul, dan juga wala yasfi'un, dan tidak juga pemberi syafaat pun selain Allah, dan tidak ada yang dapat memberikan syafaat illallah kecuali Allah. La'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa. La'allahum yattaquna, agar mereka bertakwa. Kira-kira itulah terjemahan daripada Al-An'am ayat yang ke-51. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa setelah ayat yang lalu memerintahkan berpikir sambil mengecam yang enggan melakukannya, maka ayat ini memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar memberi peringatan kepada orang-orang yang dalam hatinya ada rasa takut menghadapi kiamat. Berilah peringatan dengannya, yakni dengan apa yang diwahyukan itu, kepada orang-orang yang takut akan dihimpunkan, akan dikumpulkan, baik mereka suka atau tidak suka, baik secara terpaksa atau sukarela, akan dihimpunkan kepada Tuhan pemelihara mereka kelak di hari kemudian. Sedang mereka yang takut itu dalam keadaan sepenuhnya sadar bahwa bagi mereka tidak ada selain Allah satu pelindung yang dapat melindungi mereka dari apa yang mereka takuti, dan tidak juga ada bagi mereka satu pemberi syafaat pun yang dapat menyelamatkan mereka dengan kesediaannya bermohon dan menjadi perantara. Tidak ada yang dapat memberikan syafaat. Berhala-berhala tidak bisa memberikan syafaat.
Manusia yang dijadikan Tuhan pun tidak akan bisa memberikan syafaat illallah, kecuali Allah. Berilah peringatan kepada mereka agar mereka terus-menerus bertakwa, yakni terpelihara dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus-menerus bertakwa ini bisa kita lihat dari fi'il mudhari'. Yattaquna la'allahu yattaquna, mudah-mudahan agar mereka secara terus-menerus dan kontinu selalu bertakwa. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam tafsir Jalalain dikemukakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anzir, dan berikanlah peringatan. Wa anzir, dan berikanlah peringatan. Khawif, ya, dan takut-takutilah, berikanlah peringatan bihi aibil Quran. Berikanlah peringatan dengan Al-Quran, dengan wahyu-wahyu yang telah engkau diberikan. Berikanlah peringatan dengan Al-Quran, alladzina yakhafuna, kepada mereka yang takut, kepada orang-orang yang takut, ayyuhsyaru ila rabbihim, bahwa mereka akan dikumpulkan kepada Tuhan mereka. Laisa lahum min dunihi ay ghairihi, tidak ada bagi mereka selainnya waliyun, opo, pelindung. Tidak ada pelindung bagi mereka yang syuruhum, yang akan menolong mereka, wala yasfi'un, dan tidak ada yang bisa memberikan syafaat, yasfa'u lahum, tidak ada yang bisa memberikan syafaat kepada mereka, illallah, kecuali Allah. Wa jumlatun nafi, dan jumlah nafi, mana jumlah nafi? La syafi', ya, meniadakan nafi itu. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat. Dan jumlah nafi halun, ini menjadi halnya tidak ada yang bisa memberikan syafaat kepada mereka. Min domiri yuhsyaru, dari domir yuhsyaru, wahiyya mahalul khauf. Jadi jumlah nafi ini menjadi tempatnya rasa takut. Wal muraduhum, dan yang dimaksud dengan lafaz hum al-asuna, yaitu orang-orang yang berbuat maksiat, ya, yakni orang-orang yang membuat maksiat. La'allahum yattaqunallaha, agar mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bil ikla'ihim amma hum fihi wa amalut ta'at, agar mereka bertakwa kepada Allah dengan memerintahkan diri mereka dari kebiasaan mereka, agar mereka bertakwa kepada Allah dengan memberhentikan diri mereka dari kebiasaan yang biasa mereka lakukan, kemudian mau berbuat ketaatan. La'allahum yattaquna, agar mereka selalu dan terus-menerus bertakwa,
dengan memberhentikan diri mereka dari kebiasaan yang biasa mereka lakukan, dari kebiasaan berbuat maksiat. Kemudian mereka berbuat ketaatan, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan coba lihat penafsiran daripada ulama yang lain. Mudah-mudahan wawasan kita menjadi terus bertambah. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa ayat ini sejalan dengan kandungan ayat 19 surah Al-An'am yang menjelaskan bahwa Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberi peringatan kepada semua manusia yang beliau temui atau yang sampai kepadanya Al-Quran. Wa uhiya ilayya hadzal Qur'an liunzirakum bihi wa man balag. Hanya saja ayat ini, yaitu ayat yang ke-51, menekankan bahwa peringatan itu secara khusus kepada mereka yang terdapat dalam batinnya walau sedikit rasa takut menghadapi hari pembalasan. Ya mungkin termasuk kita juga takut menghadapi hari pembalasan. Ya Pak De, kita juga takut karena mengingat dosa-dosa kita yang sangat luar biasa. Rasa takut merupakan lahan yang amat subur untuk tumbuhnya kesadaran dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang dorongan yang paling besar dan amat berpengaruh untuk suburnya rasa keagamaan adalah rasa takut. Maka tidak heran jika ayat ini memberi perhatian khusus kepada mereka. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat ini, yakni Al-An'am ayat yang ke-51, menyindir kaum musyrikin yang mengingkari keniscayaan hari kiamat atau yang menduga akan ada pelindung dan pemberi syafaat selain Allah. Orang musyrik kan begitu, bahwa pasti akan ada pemberi syafaat selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini menyindir mereka. Di sisi lain, walau redaksi ayat ini menafikan adanya wilayah atau perlindungan dan syafaat selain yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi redaksi yang bersifat umum ini dibatasi oleh ayat lain seperti firman-Nya, tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya, tertuang di dalam surat Al-Baqarah ayat 255. Man zalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Tuh ayatnya. Itulah ayatnya. Al-Baqarah ayat 255. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Ini berarti syafaat dapat terlaksana dengan izinnya, yakni izinnya Allah. Memang berdasar kaidah yang disepakati oleh pakar-pakar hukum, jika ada ayat yang bersifat umum atau mutlak tanpa syarat,
lalu ada ayat lain yang sifatnya membatasi, mengecualikan atau bersyarat, maka ayat yang umum atau mutlak itu harus dipahami sesuai dengan ayat yang bersyarat dan terbatas itu. Di sini ayat yang ditafsirkan ini, ya, ayat yang ditafsirkan ini dibatasi antara lain oleh Quran surat Al-Baqarah ayat 255, yakni man zallazi yasfa'u indahu illa biizni. Tidak ada yang memberikan syafaat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisinya illa biiznihi, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. La'allahum yattaqun. Inilah tujuan daripada Al-An'am 51. Mudah-mudahan, mugi-mugi mereka menjadi orang yang bertakwa, biiklaihim amma hum fihi wa amilat ta'at. Mudah-mudahan mereka bertakwa kepada Allah dengan memberhentikan diri mereka dari kebiasaan yang biasa mereka lakukan yang berupa kemaksiatan, kemudian mau berbuat ketaatan. Hadirin, demikian yang bisa kita kaji pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita selalu dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.